Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwah fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah kita bertemu pada malam hari ini dalam rangka tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr, saling nasihat-nasihati dalam ketakwaan dan saling nasihat-nasihat dalam kesabaran. Alhamdulillah, walaupun terlambat ya, tadi ngejar dari Bogor, alhamdulillah masih ngejar. Waktunya sampai jam berapa? Waktunya ada yang bisa jam 7. Waktunya setengah jam berarti. Oh, adzan dulu setelah itu lanjut. Oh, boleh, enggak dimarahin. Enggak dimarahin sama DKM ya. Baik, ikhwatiddin azanallahu wa yakum, langsung saja mungkin kepada materi kita, yaitu masuk keluarga bersama masuk apa? Bersama keluarga ya, ke surga. Tentunya ini adalah harapan kita semua ya. Harapan kita semua untuk bisa masuk bersama-sama dengan keluarga kita, sebagaimana kita dikumpulkan di dunia bersama keluarga dan kita kumpulkan di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya bukan hanya sekedar angan-angan ya, tapi butuh yang namanya upaya dan usaha. Dan ini adalah salah satu keutamaan atau karunia Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga ya. Di antaranya Allah taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan kumpulkan mereka. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanihim, dan diikuti oleh dzurriyyah atau keturunannya ya dengan imannya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanihim alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan bersama kerabatnya. Wa ma alatnahum min amalihim syai', dan tidak dikurangi sedikit pun dari amalan mereka, sedikit pun. Kullu imrin bima kasaba rahin, dan setiap orang ya akan mendapatkan apa yang dia upayakan. Ikhwatiddin azanallahu wa yakum. Di sini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir ya, beliau mengatakan yukhbirullahu ta'ala an fadlihi wa karamihi wa imtinanihi wa lutfihi bi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keutamaan karunia dari Allah, kemuliaan dari Allah ya, kenikmatan dari Allah dan kelembutannya kepada hambanya, wa ihsanihi, dan kebaikan dari Allah. Apa? Annal mu'minina idza tabatuhum dzurriyyatuhum fil iman yalhaquhum bi abaihim fil manzilah. Yaitu apabila seorang mukmin memiliki keturunan yang beriman, maka nanti akan dikumpulkan bersama orang tuanya ya, yang beriman juga tentunya, manzilahnya, kedudukannya. Jadi yang kedudukannya rendah ditarik kedudukannya yang lebih tinggi. Kalau kedudukan anaknya lebih tinggi, maka orang tuanya ditarik, Pak ya, orang tuanya akan ditarik. Begitu juga kedudukan anak ditarik oleh orang tuanya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, tatkala seorang yang dia kaget, ya Allah ya,
dari mana kedudukan yang saya dapat ini ya Allah? Ya, dia merasa amalannya sedikit, ya, amalannya nggak banyak, tapi kok kedudukannya tinggi. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Bidu'ai waladika lak. Ini karena doa anakmu. Dan doa kita sudah sebutkan bahwasanya doa bisa doaul ibadah dan doaul masalah. Ya. Doa ibadah ataupun doa masalah. Ya. Doa masalah itu artinya minta secara langsung, objeknya, ya Allah, berikanlah aku rezeki, itu namanya doa masalah. Ya Allah, berikanlah jalan keluar dari permasalahanku, itu namanya doaul masalah, minta. Tapi ada di sana doaul ibadah, doa yang dia dalam bentuk ibadah, seperti seorang yang sholat, ya. Pada hakikatnya orang sholat pengen apa? Orang sholat pengen apa, Pak? Kenapa sholat? Ngapain sholat? Nggak usah sholat aja. Kenapa sih orang sholat? Orang sholat kenapa? Pengen masuk surga, pengen dijauh dari neraka, ya nggak? Berani nggak sholat? Berani nggak? Nggak berani, nggak ada yang lihat loh, ya. Artinya apa? Tatkala orang itu sholat, berarti dia sedang berdoa kepada Allah. Ada yang diharapkan, namanya doa itu kan berharap, ya. Ini yang disebut doa ibadah. Makanya dalam sebuah hadis, tatkala Rasulullah SAW berkata, kullu idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Ya. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka akan putus amalannya kecuali dari 3 hal. Disebutkan salah satunya wawaladun saleh apa? Yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya, ya. Jadi 24 jam dia doa, ya Allah selamatkan bapakku, ya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak, Bapak Ibu? Nggak ada. Kita aja nggak gitu ya. Betul nggak? Ya. Kalau yang dimaksudnya doanya adalah seperti itu, ya jarang sekali, sedikit sekali. Tapi kalau yang dimaksud adalah doa bimaknaha al-am, ya, bimaknahul am, dengan maknanya yang umum, maka ini akan masuk seluruh aktivitas anak-anak kita, anak kandung kita, ya, ibadahnya, sholatnya, muamalahnya, sedekahnya, dakwahnya, ya, akan mengalir pahalanya di kita, Pak. Ya. Makanya disebutnya dalam hadis, dia kaget. Kok dari mana manzilah ini ya Allah? Kedudukan ini dari mana ya Allah? Ya, padahal saya ini orangnya muqassir. Saya lalai, saya banyak dosanya, ya. Karena doa anakmu kepadamu, ya. Jadi ini salah satu keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum mukminin selama di situ ada silatul iman. Ada kaitan keimanan antara orang tua dan anak, maka ini akan saling mengerek, meningkatkan derajat, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari ayat tadi, jika memang kita ingin benar-benar berkumpul bersama keluarga kita, dengan anak-anak kita dan istri kita belum dibahas nih. Pembahasan tentang istri belum dibahas, ya. Maka kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah iman. Kuncinya adalah iman. Selama di sana masih ada iman, maka akan diangkat yang kedudukannya rendah, derajatnya lebih rendah, akan ngikut kepada derajatnya lebih tinggi. Di sini disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, ya, wa in lam yablughu amalahum, kata beliau, walaupun amalannya tidak sampai seperti amalan mereka, ditukirru ayunal aba
bil abna indahum fi manazilihim. Untuk apa? Membuat senang, ya. Membuat senang apa? Penglihatan atau ayun itu artinya maksudnya hati, ya. Kalau kita kumpul dengan keluarga kan senang. Nanti di akhirat juga demikian. Allah ingin membuat senang ahlul jannah, ahlu surga dengan mendatangkan kerabat-kerabatnya, mendatangkan dzurriyyahnya, keturunannya. Ya, disebutkan di sini adalah dzurriyyah, lebih kepada dzurriyyah, ya. Walaupun amalan mereka tidak sampai, mungkin amalan orang tuanya, amalan yang saleh, masya Allah, ya. Kemudian anak-anaknya tidak seperti orang tuanya, ini akan diikutkan, akan memberikan manfaat yang besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Kahfi, ingat tatkala Nabi Khidir, ya, beliau membenarkan atau merenovasi dinding. Ya, Nabi Musa, ngapain renovasi dinding? Mereka aja nggak ngasih makan kok, gitu. Ya. Maka disebutkan di akhir, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan. Dinding itu kenapa? Karena Allah perintahkan untuk dibangun dinding tersebut, direnovasi dinding tersebut. Kenapa yang rubuh? Kalau rubuh di bawahnya ada kanz, ada harta benda, ya. Maka disebutkan dinding itu adalah milik dua anak yatim, ya. Dan di bawahnya ada kanz, dan orang tuanya adalah orang yang soleh, ya. Jadi kuncinya adalah kesolehan, kuncinya adalah keimanan. Apakah keimanan orang tua dan kesolehan orang tua, atau keimanan anak dan kesolehan anak? Kalau kita nggak dapatkan dari kita, maka kita upayakan, ya, agar kemudian anak-anak kita memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita baru hijrah, ya. Mungkin tahun-tahun yang lalu kita terbuai atau bergelimang dengan dosa-dosa, kita baru sadar, ya. Paling tidak anak keturunan kita harus selamatkan. Karena itulah salah satu alat, salah satu upaya untuk kita bisa naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fayajma'u bainahum ala ahsanil wujuh bi ayyarfa'a naqisal amali bikamil amal wala yanqusu dhalika min amalihi wa manzilatu litasawi bainahu wa baina dzak. Kata beliau, maka tatkala sudah dikumpulkan untuk menyenangkan hati, ya, orang tuanya, ya, maka Allah kumpulkan di antara mereka ala ahsanil wujuh, dengan cara yang terbaik, yaitu dengan mengangkat yang amalannya kurang kepada yang amalannya lebih sempurna, ya. Wala yanqusu dzalika min amalin syai', dan enggak mengurangi sedikit pun, tidak mengurangi sedikit pun dari amalannya, ya. Dan kedudukannya akan sama di antara mereka. Ikhwatiddin azani Allah wa yakum. Kalau kita lihat bahwa bukan hanya anak, tapi juga istri-istri kita, ya. Di sini Allah Ta'ala berfirman, jannatu addin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ya. Ini adalah dalil yang menguatkan bahwa hubungan keluarga adalah hubungan yang istimewa, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab kebahagiaan ahlu surga untuk mengumpulkan pasangan-pasangan mereka dan juga anak keturunan mereka ataupun leluhur mereka, orang tua mereka. Jannatu adnin, dan surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang yang saleh. Ingat, silahnya atau hubungannya adalah kesolehan, keimanan dan kesolehan. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka.
wa dzurriyyatihim, dan juga keturunan-keturunan mereka. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah engkau dan istrimu, ya. Udkhul jannata antum, kamu, wa azwajukum, ya, dan istri-istrimu, ya. Jadi diperintahkan kita masuk bersama istri-istri kita dengan catatan adalah kesalehan. Qala Ibnu Katsir fi tafsir al-ayat al-ula, berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ay yajma'a bainahum wa bain ahbabihim fiha, yaitu mengumpulkan antara mereka dan antara orang-orang yang dicintai, ya, oleh mereka, fiha, di surga, minal aba, dari kalangan bapak, ya, orang tua maksudnya, wal ahlin, atau keluarga istri, wal abna, atau anak-anak, mimman huwa salihun lidukhulil jannah, yang mereka pantas atau berhak masuk ke dalam surga, minal mu'minin, dari kalangan orang beriman, litukirra a'yunahum bihim, agar mereka senang, ya, dengan hal tersebut, hatta innahu tarfa'u darajatil adna ila darajatil a'la, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat yang lebih rendah kepada derajat yang lebih tinggi, imtinanan minallahi wa ihsanan min ghairi tanqis, ya, sebagai karunia dari Allah dan kebaikan dari Allah, tanpa mengurangi lil a'la an darajatihi, yang tinggi tadi, ya. Kama qala ta'ala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya, sebagaimana ayat yang sudah pernah kita sampaikan. Oleh karena itu, ikhwatiddin azani Allahu wa'akum, baik istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, maka akan dikumpulkan dengan syarat keimanan, dengan syarat kesolehan, ya. Kalau dia bukan ahlu surga, maka dia tidak tidak masuk dalam ayat ini, ya. Kita nanti akan masuk pada bab yang kedua, ya. Kita masih dalam bab yang pertama. Bagaimana kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, dengan catatan, dengan syarat adalah masuk ke dalam surga dengan iman dan kesalehan. Maka walaupun kurang, ya, amalannya, maka akan disempurnakan, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin azani Allahu wa'akum. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada kita, ya, untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, ya, dari api neraka. Untuk menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita, ya, agar tetap pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seorang istri, ya, seorang istri sebagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat, ya, seorang istri yang dia masuk bersama-sama ke dalam surga, maka dia akan dikumpulkan dengan suami-suaminya. Dan yang rajih adalah bahwa istri tersebut akan bersama suami yang terakhir, ya, bersama suami yang terakhir apabila menikah dengan beberapa laki-laki atau beberapa suami. Ya, itulah sebabnya kenapa dilarang istri-istri Nabi menikah kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu diantara sebabnya, agar nanti di akhirat dikumpulkan bersama Nabi. Ya, dan antara suami dan istri apabila termasuk ahlu surga, maka akan dikumpulkan bersama yang lebih tinggi derajatnya. Ya, jika sang suami derajatnya lebih tinggi, maka istri akan mengikut. Ataupun sebaliknya, jika seorang istri derajatnya lebih tinggi di sisi Allah daripada sang suami dan mereka termasuk ahlu surga, maka akan mengikut juga. Ya, ini tambahan faedah. Ya, maka kenapa orientasi dari seorang yang menikah berpasangan antara suami istri adalah harus orientasinya adalah surga. Orientasinya adalah surga, ya. Dan juga tadi terkait dengan para wanita, ya. Ada yang mungkin bertanya, Ustaz, kalau seorang wanita meninggal, dia tidak punya suami,
maka dengan siapa dia bersuami? Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Ya mau dong kalau dia ahli surga ya. Maka dia akan diberikan pilihan, silakan menikah dengan siapapun yang dikehendaki. Ya, karena di sana nanti tidak ada Pak, bujangan nggak ada. Yang masih bujang nggak masuk surga. Ya. Kalau bujang nggak masuk surga, karena di surga nanti dinikahkan ya. Kalau perempuan dia boleh pilih, laki-laki akan dinikahkan dengan hurul ain ya. Baik. Ikhwatiddin azani Allah wa yakum. Kalau kita sekarang berbicara apa yang harus kita lakukan ya, agar kita bisa masuk surga bersama-sama keluarga. Yang pertama adalah samakan orientasinya ya, samakan orientasinya. Dan ini diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pelajaran untuk umat manusia. Ya. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadha baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyaqimus shalah. Dalam kisah yang ma'ruf ya, kita dengar dan diceritakan oleh Ibnu Abbas di dalam kitab ya Sahih Al-Bukhari, kisah tentang Nabi Ibrahim dan istri Hajar serta anaknya Ismail. Tatkala baru dilahirkan, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu sekian lama ya, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang lebih dicintai? Apakah lebih cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada makhluk? Sehingga Allah memberikan satu perintah yang sangat berat. Mungkin untuk setiap kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Agar dibawa dari Irak, pada saat itu adalah kalau sekarang Irak ya, dibawa ke Mekah melewati Syam ya, atau yang sekarang adalah Suriah ya, terus berjalan ya, sampai ke kota Mekah yang pada saat itu adalah satu lembah yang tandus. Perhatikan doa Nabi Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah ya. Wahai Tuhanku, ya Allah, aku telah menempatkan anak dan istriku di sebuah tempat di lembah yang tandus, yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan ya, ghairi dzi zar'in, tapi di sisi rumahmu ya Allah, inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, agar mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka, warzuqhum minats tsamarat, dan berikanlah rezeki dari tsamarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ikhwatiddin azani Allah wa iyakum, dalam sepenggal ayat ini ya, ini adalah panduan bagi orang-orang yang menginginkan keluarganya berkumpul di surga nanti, bahwa orientasinya harus keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan orientasinya dunia ya. Seorang suami adalah pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya terhadap apa yang dipimpin ya. Sudah memberikan wasiat, sudah memberikan nasihat, sudah memberikan mau'izah ya, dan tentunya sesuai dengan kemampuan pastinya. Akan tapi yang paling penting adalah orientasinya dulu yang pertama ya. Apa orientasinya? Inni askantu min dzurriyyati, saya menempatkan anak keturunan saya di tempat yang sangat-sangat tidak nyaman, tapi disitulah sumber keimanan. Kenapa? Inna baitikal muharram, di sisi rumahmu ya Allah ya. Yang pertama ingin ditegakkan adalah as-salah. Bagaimana seorang
anak kita, istri kita menegakkan salat, menegakkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang harus menjadi visi di dalam hidup kita, ya. Ini terkait dengan tarbiyah Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pendidikan. Karena disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, kebanyakan musibah, kebanyakan kerusakan yang terjadi kepada anak-anak itu sebabnya siapa? Orang tuanya sendiri. Ya, yang menjadi penyebab adalah orang tuanya sendiri yang merusak anak-anaknya. Apakah dia sadar kemudian dia merusak? Anaknya sengaja dirusak? Tidak. Tapi orientasi yang salah itu yang kemudian merusak. Yang dipikirkan pertama adalah orientasi dunia. Makanya yang dikejar adalah fasilitas-fasilitas dunia. Ya. Diarahkan untuk dunia. Ya. Pikirannya adalah dunia. Semuanya adalah dunia. Tidak dipikirkan bagaimana akhiratnya, adabnya, akhlaknya, ibadahnya. Ya. Ini penting, Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mindset ini akan merubah seluruh aktivitas kita. Disadari atau tidak disadari. Orang yang orientasinya kepada dunia, ya, maka dia akan mengarahkan seluruh aktivitasnya kepada hal itu. Ya. Dan yang paling penting bagi dia adalah urusan-urusan yang terkait dengan hal itu. Sehingga hal-hal yang terkait dengan urusan ukhrawi, urusan akhirat, ya itu mah anaknya nggak bisa ngaji, ya nanti juga bisa lah. Tapi kalau anaknya nggak bisa matematika, anaknya nggak bisa hal-hal yang sifatnya untuk pencapaian dunia dia, bahasa Inggris, ya, wah langsung galau. Tapi anaknya nggak sholat, anaknya nggak ngerti tentang agama, dia santai-santai saja, nggak ada suatu beban. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orientasi adalah orientasi dunia. Ya. Maka kita bisa lihat sebenarnya orientasi kita untuk anak kita adalah dunia atau akhirat. Kalau orientasi kita untuk mereka adalah dunia, ya jangan harap kemudian mau dikumpulkan nanti di akhirat kelak. Ya. Jangan berharap. Ya. Karena pada hakikatnya kita lah yang merusak mereka. Yang dikejar adalah dunia, pikirannya adalah dunia. Ya. Makanya disebut di dalam ayat tersebut, ya, inda baitikal muharram, bukan hanya orientasinya ini askantu min durya biwadin ghairi dzara'in, ini karena ada perintah dari Allah, orientasi mendapatkan keridhaan dari Allah, harus berusaha atau berupaya membangun lingkungan yang di sana auranya adalah aura iman. Ya. Kalau kita mampu di rumah kita itu lebih baik, kan itu yang lebih utama dari orang tuanya, ya, dari ayahnya, dari ibunya. Ya. Mencarikan lingkungan, kenapa? Karena seorang itu akan terbentuk dengan lingkungannya. Ya. Cepat ataupun lambat, seseorang yang biasa menyaksikan kejahatan akan terpatri di dalam alam bawah sadarnya. Mungkin tidak sekarang, tapi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Begitu juga sebaliknya, seorang yang terbiasa melihat kebaikan itu akan terpatri di alam bawah sadarnya. Ya. Walaupun terkadang, ya, perjalanan kehidupan mengantarkan dia pada jalan-jalan yang menyimpang, suatu saat akan kembali, Pak. Suatu saat akan kembali. Ya. Karena itu sudah menjadi alam bawah sadarnya. Makanya kenapa perlu dididik sejak kecil. Sebagai dalam sebuah hadis, tatkala Rasulullah SAW membonceng Ibnu Abbas yang usianya masih sangat belia, 8 atau 9 tahunan. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka. Wahai anak, ya, saya ingin mengajarkan kepada kamu prinsip-prinsip hidup. Anak-anak sudah diajarkan ketakwaan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
karena ini akan terpatri. Mungkin dia nggak paham. Pada saat diajarkan dia nggak paham, ya. Tapi kemudian akan menjadi satu memori yang bisa memberikan kesadaran kepada tersebut pada saat dia telah dewasa. Udah ada? Belum ya? Baik. Itu yang pertama. Jadi yang paling penting adalah orientasinya apa? Ya. Kita dalam berkeluarga orientasinya apa? Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, berbicara gini jawabannya gampang, tapi prakteknya nggak gampang. Coba saja, ya. Kalau udah masalah-masalah, apalagi duitnya kurang, ya, pendapatan yang kurang, ya. Dulu niatnya kan Allah, tapi kalau keadaannya bicara lain, ngomongnya lain lagi, ya. Sama itu manusia. Makanya terkadang butuh terus sentuhan dan praktek amalan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu nggak mudah, ya. Tentang memaafkan, tentang tawakal, tentang berharap hanya pada Allah, ya. Teorinya gampang, ya. Prakteknya susah. Begitu juga namanya membangun orientasi akhirat oriented, ya. Ngomongnya gampang. Kita harus berorientasi akhirat. Coba prakteknya, ya. Praktek-praktek yang terukur dalam kehidupan sehari-hari kita, pekerjaan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Coba lihat, itu adalah implementasi dari mindset kita atau pikiran kita. Tatkala seorang akhirat oriented pasti akan terpengaruh atau terbawa dalam ritme kehidupannya. Tatkala seorang tidak akhirat oriented juga akan terbawa dalam ritme kehidupannya, ya. Maka di sini kita bisa lihat, ya. Makanya kenapa harus mujahadah an-nafs? Kita harus terus berusaha, berupaya. Dan hidup ini sebentar, ya. Hidup ini sebentar. Kita tahu hidup sebentar, tapi prakteknya juga seakan-akan hidup masih angan-angannya panjang. Padahal udah pakai tongkat tuh, Pak. Udah pakai tongkat, perasaan waduh masih mau hidup 100 tahun lagi, ya. Kita tahu bahwasanya ajal itu akan datang kapan saja, tiba-tiba, betul nggak? Ya. Tapi ada nggak yang sekarang merasa besok saya akan mati? Nggak ada, Pak. Ya. Besok saya apa lagi yang ngerjain apa lagi? Itulah manusia, ya. Makanya ikhwatiddin azan ya Allah ya. Yang pertama tadi adalah orientasi. Ini penting. Orientasi keluarga kita, orientasi istri kita, orientasi kita sebagai pemimpin, orientasi anak-anak kita ini harus dibentuk. Dibentuk dengan apa? Inda baitikal muharram, dengan lingkungan, ya. Kemudian dibentuk dengan apa? Dengan satu kebiasaan. Liuqimus shalah. Ya. Jadi orientasinya, kemudian lingkungannya, dan praktek yang harus kita biasakan. Ingat, dengan demikian akan datang ketenangan. Karena apa? Fajal afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Akan dilunakkan nih hati orang-orang untuk condong kepada kita, ya. Dan akan dibukakan pintu rezeki. Warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Kemudian yang kedua, sebagaimana wasiat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya. Ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang ingin masuk surga, artinya dia harus terhindar dari api neraka. Nggak ada ceritanya masuk surga dan masuk neraka bersamaan, nggak ada, ya. Imam masuk surga, imam masuk neraka, ya. Mungkin masuk neraka dulu, dibersihkan dosanya, dan kemudian masuk surga, bisa. Makanya di sini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, ya,
diri kalian, ku anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Ikhwatiddin azanillahu wa iyakum. Di sini kita lihat beberapa perkataan, di antaranya perkataan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu taala anhu, ya, tatkala menafsirkan ayat ini atau mengomentari ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum nara, bagaimana caranya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata beliau, adibuhum wa allimuhum al khaira, ya, adibuhum wa allimuhum al khaira, ajarkanlah adab-adab Islam dan ajarkanlah mereka kebaikan. Ya. Berkata Qatadah rahimahullah, ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah wa an taquma 'alaihim bi amrillah wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum 'alaihi fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan zajartahum anha. Ya, kata Qatadah, implementasi dari ku anfusakum wa ahlikum nara, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yaitu dengan memerintahkan mereka taat kepada Allah, melarang mereka dari perbuatan maksiat kepada Allah, ya, dan menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkannya kepada anak-anak dan istri kita. Wa tusaidum alaih, bantu mereka untuk melaksanakannya. Apabila engkau melihat mereka berbuat maksiat, maka zajartahum anha, ya, ingkari, ya. Ikhwatiddin azanallahu yakum. Perintah yang pertama adalah bagaimana seseorang menjaga dirinya. Sebelum ke keluarganya adalah dirinya, ya. Sebelum keluarganya, ini kita bicara tentang pemimpin atau para suami, ya, yang dia adalah pemimpin rumah tangga. Bagaimana cara menjaga dirinya? Dengan mengetahui perintah-perintah Allah dan mengetahui larangan-larangan Allah. Karena ini adalah hakikat takwa. Dengan mengetahui bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun illa liya'budun. Ya. Kita diperintahkan atau diciptakan untuk beribadah. Bagaimana ibadahnya? Dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, kunci yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya orang-orang berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang beramal saleh. Illal ladzina amanu, seorang yang yakin, beriman, yakin itu butuh namanya ilmu, Pak. Ya. Orang kalau nggak ada ilmunya, dia nggak yakin, nggak beriman. Maka disebutkan di situ kunci pertama seseorang ingin masuk surga adalah dengan ilmu. Ya. Makanya pertanyaannya, sudah sejauh manakah kita mengalokasikan waktu untuk menimba ilmu minimal yang wajib bagi kita, yang fardu ain, ya. Bagaimana hak dan kewajiban sebagai suami dan istri itu fardu ain. Bagaimana kewajiban kita sebagai orang tua itu fardu ain, ya. Bagaimana ibadah-ibadah yang wajib dari sholat, zakat, puasa, ya, haji, ya, itu fardu ain untuk kita pelajari. Bagaimana kita menjaga hati kita itu fardu ain, ya. Banyak, Pak. Ya. Maka kunci pertama keselamatan adalah ilmu. Tadi ku anfusakum, jagalah diri kalian. Pertama dengan ilmu kita tahu mana hal-hal yang bisa merusak dan mana hal-hal yang bisa membangun, ya, dengan ilmu, ya. Maka setelah kita berilmu dan kita berusaha melaksanakannya, maka ajaklah keluarga kita untuk juga berilmu, ya. Ajak mereka ngaji, ya. Apalagi sekarang banyak sekali kanal-kanal, ya, baik YouTube atau televisi atau TV-TV dakwah, ya.
Walaupun saya katakan bahwa beda pahalanya Pak. Dengan duduk seperti ini pahalanya beda. Keutamaan yang disebutkan dalam hadis adalah orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini. Ya. Kalau sambil nonton sambil ini Pak, ngiris bawang gitu. Habis masuk tadi ngomong apa ya Ustaz, ya lupa juga ya. Ya lumayanan aja lah gitu ya. Tapi jelas berbeda. Makanya dorong untuk kebaikan ilmu. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Dan ilmu kemudian kita amalkan, ya. Dan kemudian kita saling mengingatkan, dan paling yang utama paling diingatkan adalah anak dan istri kita. Ya. Oleh karena itu, ya Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sudah masuk Isya. Nanti setelah Isya tanya jawab. Langsung gitu ya. Ini apa ya? Ini kajiannya namanya kajian tadzkir, Pak. Nah, kajian mengingatkan. Ya. Kalau apa namanya, saya boleh mensarankan ya pada bapak-bapak sekalian, mulailah belajar yang runut. Ya, misalnya apa? Misalnya hadis arba'in, Pak. Hadis arba'in nawawiyah. Ya, ada nggak yang sudah khatam? Sudah selesai? Ada nggak? Belum ada. Padahal itu semuanya pondasi yang fardu ain itu di situ. Hadis arba'in nawawiyah dihafalkan, kemudian apa namanya, kita tahu fawaidnya, faedahnya, maknanya, apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis arba'in ini sangat-sangat dianjurkan khususnya untuk kita kaum muslimin. Dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi hadis-hadis yang memiliki makna yang sangat luas dengan kalimat yang pendek. Luar biasa, ya. Belum lagi kita harus belajar tentang apa? Tentang fikih, belajar tentang akidah, ya. Apa yang perlu kita pelajari? Ya. Kadang kita ngaji belajarnya comot sana comot sini, gitu. Ya nggak? Ikut di apa YouTube ataupun TV juga begitu, ya. Sehingga tidak terbentuk, pola kita tidak terbentuk. Yang wajib ain sekian tahun kita tidak tahu, ya, tentang wudu kita, bagaimana fikih wudu yang kita kerjakan aja, tentang sholat, ya, tentang zakat, tentang apa namanya, puasa misalnya, ya. Harusnya runut. Kemudian tentang akidah, apa yang harus saya pelajari? Rukun iman yang 6, iman billah, ya. Apa saja yang harus kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? 6 rukun iman ini kita paling nggak paham. Rukun iman nih, Pak, ya. Iman billah, iman bil malaikat. Apakah cuman oh ya iman kepada malaikat, iman kepada Rasul itu tok? Iman kepada Allah, ya saya yakin bahwasanya adanya Allah itu tok, gitu. Enggak. Banyak hal di sana fardu ain bagi kita. Ya. Makanya ini yang menyebabkan kemudian akhirnya kita menjadi labil. Ya. Karena apa? Pondasi ilmu, ya, tidak terbentuk di dalam diri kita. Lihat para sahabat Rasulullah, belajar sama Rasulullah, diajarkan tentang rukun iman, ya. Diajarkan tentang rukun Islam. Kita tahu rukun Islam, tapi pernah nggak belajar tentang syahadat itu apa? Apa konsekuensi dari syahadat? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa konsekuensinya? Ya, kita belajar tentang sholat, tahu tentang sholat, ya. Kita belajar tentang apa? Zakat dan seterusnya. Belum lagi rukun iman yang 6, ya. Rukun iman, iman kepada Allah, sampai iman kepada takdir. Pernah nggak kita belajar tentang iman bil yaumil akhir? Apa saja sih yang disebutkan di hari akhir, ya? Makanya butuh kita mempolakan diri kita. Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala.
tatkala di Madinah, mereka orang Muhajirin dan Ansar, mereka bekerja sama, mereka juga bekerja sama. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu satu hari dia bekerja, hasil pekerjaannya dibagi dua. Ya. Nanti besoknya dia belajar. Yang Ansarnya bekerja. Ya. Yang belajar ngasih tahu kepada yang kerja hasilnya dibagi dua. Ya. Nanti gitu gantian terus. Ya. Artinya apa? Gak ada alasan kemudian aduh saya sudah tua lah. Ya. Gak ada. Selama kita masih hidup, kalau kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus terus berusaha, berupaya. Apa sih sebenarnya yang wajib saya ketahui? Nah, pertanyaan ini saja kadang kita nggak tahu jawabannya. Apa yang wajib ain kita ketahui? Wajib ain loh, bukan fardu kifayah. Ya, bukan wajib kifayah, tapi wajib ain. Menuntut ilmu itu wajib ain. Tidak semua ilmu memang, betul. Tapi ada ilmu-ilmu dasar yang wajib ain kita harus tahu. Tatkala kita tidak tahu, maka di situ tidak ada udzur. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Barra bin Azib, ya, diceritakan tentang adabul qabr. Tatkala ditanya, "Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyyuk?" Ya. Siapa Tuhanmu? Ya. Fa ammal ladzina amanu, ya, yuthabbituna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Adapun orang yang beriman Allah kokohkan. Kenapa? Allah kokohkan di dunia dan di akhirat. Di dunia dia tahu, Pak. Bukan dia hafal, bukan. Ya. Wa ammal ladzina wa ammal fajir awil kafir. Adapun orang yang fajir, orang yang banyak bermaksiat, orang yang lalai, dan juga orang yang kafir, yaqul ha la adri. Nggak tahu, saya nggak tahu. Ya. Karena selama di dunia dia tidak peduli. Ya. Man nabiyuk? Siapa Tuhan? Siapa nabimu? La adri. Aqulu misla ma yaqulun nas. Saya ikut apa kata orang aja lah. Ya. Gak pernah kita berusaha mengalokasikan waktu kita untuk belajar. Apa sih yang wajib ain? Tanya. Harusnya bertanya. Ya. Fas'alu an dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak ada udzur, Pak. Ya. Kalau ada udzur, ya udah kamu nggak tahu ya sudah. Enggak. Disebutkan dalam hadis tersebut, dihardik oleh malaikat. Ma daraita wala talaita. Kamu nggak tahu, kamu nggak baca. Ya. Kamu nggak tahu, kamu nggak baca, nggak tanya. Apa yang harus saya kerjakan? Ya. Jangan sampai kemudian kita menyesal. Kalau dari diri kita sendiri kita tidak jaga, kita tidak berusaha untuk menyelamatkan diri kita, bagaimana kita akan bisa menyelamatkan anak keturunan kita? Ya. Jadi mulailah berusaha. Saya harus belajar agama. Belajar agama itu bukan kewajibannya ustadz, bukan. Kewajiban kita semua. Kewajiban kita sebagai pemimpin, sebagai suami, kepala rumah tangga, ya, yang harus mengajarkan kepada istri dan anak-anak kita. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ini kajian seperti ada tadzkir, ya, hanya mengingatkan, namanya tausiah. Ya. Tapi ada beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada orang yang dia berwudu dan kaki tumitnya tidak terkena, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari neraka. Coba ini. Kalau orang nggak tahu kan? Ya. Kenapa? Belajar. Waduh, saya nggak tahu. Belajar. Tatkala kita memang sudah berusaha, berupaya, kita, ya Allah, ya, ma'dziratan ila rabbikum, minta udzur sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya sudah berusaha maksimal. Saya sudah bertanya, saya sudah alokasikan waktu, saya sudah ini, sudah itu. Ya. Maka insyaallah Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kunci dari
apa yang kita bahas ya, pada malam hari ini ya adalah ilmu, amal, dan dakwah serta yang lain adalah sabar. Kuncinya itu semua ya. Sehingga tatkala kita menerapkan ini ilmu, kemudian amal, dakwah, dan sabar ya, maka insya Allah ya Allah akan masukkan kita ke dalam surga atas rahmat Allah ya. Dan dengan demikian kita juga bisa dikumpulkan di akhirat bersama keluarga kita. Demikian yang bisa disampaikan. Silakan, mau adzan dulu atau gimana? Adzan dulu mau nggak? Muadzin lagi sabar. Muadzin tuh nanti lehernya paling panjang hari kiamat. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya nggak? Oh ada, salah satu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Tapi pertanyaan pertama tentang doa yang mengalir kepada orang tua bukan hanya ibadah juga Pak, doa masalah juga, itu juga termasuk ibadah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ad-doa wal ibadah, doa sendiri itu adalah ibadah, ya. Nah, bagaimana orang tua yang dia tidak ada kontribusi di dalam mendidik anaknya, ya, dia tetap mendapatkan Pak, tetap mendapatkan, ya. Dan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak tahu rahasianya apa yang ada di belakangnya, ya. Dan tentunya akan berbeda tatkala orang tua tersebut mendidik, ya, berusaha mendidik, berupaya, ya. Mungkin dia tidak mendidik secara langsung karena memang tidak punya ilmunya, ya. Orang tuanya berusaha, berupaya, datangkan guru ngaji, datangkan ustaz, didatang ke pengajian atau disekolahkan, itu juga adalah upaya, ya. Itu adalah usaha ataupun upaya di dalam mendidik anak tersebut. Nah, kalau mungkin tidak terlihat, ya, bahwasanya di situ ada kontribusi, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melihat juhud hambanya juga, usaha dari hamba tersebut, ya. Tapi untuk mengalirnya pahala ini juga mendapatkan pahala untuk orang tuanya. Makanya di sana ada amal jariah, ada dosa jariah. Ada amal jariah, ada dosa jariah. Tatkala orang tua, ya, lalai di dalam mendidik anaknya dan anak tersebut menjadi anak-anak yang jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berbuat maksiat dan dosa, orang tuanya dapat, Pak. Orang tuanya kena, ya. Walaupun saya nggak pernah ngajarin dia, ya. Tapi dia akan mendapatkan dosa dari kelalaian tersebut di dalam mendidik anaknya, ya. Tapi mungkin saya nggak didik anak, tapi subhanallah dia anak itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh. Mungkin nggak? Mungkin. Ada beberapa case-nya. Tapi secara umum apa? Bahwa anak itu adalah hasil dari lingkungannya, artinya sebenarnya disebutkan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam fitrah. Fa abawahu, maka orang tuanya yuhawwidanihi au yunassirani au yunajjisani. Maka orang tuanya membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya. Artinya hukum umumnya si anak itu pasti akan mengikut didikan orang tua. Ini hukum umum, ya. Ada case nggak bahwa anak tersebut ternyata tidak mengikuti hukum umum ini? Ada, Pak, ya. Yaitu anak case pertama, orang tuanya bisa jadi bahkan dia non muslim. Kalau non muslim jelas selesai, tidak ada tidak akan bisa mengalir kepada orang tuanya, betul, ya. Anaknya tadinya non muslim, kemudian akhirnya jadi mu'allaf, masya Allah, juhudnya atau perjuangannya luar biasa. Ada nggak? Ada. Apakah dididik orang tuanya untuk menjadi Islam? Tidak, ya. Atau seorang dia muslim yang dia tidak perhatian di dalam mendidik agama, ternyata anak ini menjadi seorang ahli agama. Ada enggak, Pak? Ada, ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sana ada hal-hal yang mungkin luput dari pandangan kita, yang hanya Allah yang Maha tahu. Bisa jadi orang tua tersebut ada kebaikan-kebaikan yang kita tidak ketahui, sehingga Allah memberikan hadiah berupa apa? Anak ini menjadi soleh, ya. Sehingga kemudian mengalirkan pahala kepada orang tuanya. Ini juga adalah rezeki yang kita tidak tahu, ya, tidak bisa menjadi ukuran, ya. Tapi secara umum sebagaimana dalam sebuah hadis, wa inna minkum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ada di antara kalian, masyaallah, amalan-amalan ahli surga sampai tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali satu dhira', ya.
fasbiqul kitab, akan tapi di akhir hayat takdir berbicara lain, ya, takdir yang Allah tetapkan tidak seperti pandangan manusia, maka dia beramal dan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk ke dalam neraka, ya. Artinya ini ada kasus yang hukum umumnya seorang yang beramal soleh ditutup dengan amalan soleh, itu hukum umum, tapi bukan satu kelaziman. Makanya itu agar kita juga aware, ya. Sama seperti tadi, hukum umumnya adalah tatkala orang tua mendidik kebaikan, insya Allah anaknya juga akan lahir menjadi anak yang baik, terdidik dengan kebaikan. Anak-anak yang tidak dididik dengan baik, maka akan hasilnya juga demikian, ya. Ya, oke. Dan sebaliknya, mungkin seorang mendidik dengan upaya usaha, tapi qadarullah, Allah takdirkan anak tersebut tidak seperti yang kita harapkan. Contohnya siapa? Nabi Nuh, ya, betul nggak? Nabi loh, anaknya nggak didik kayak apa, tapi kemudian tetap kufur, ya. Orang tua yang sudah berusaha, berupaya mendidik anaknya, dan kemudian anaknya tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan kedzaliman, kejahatan dan sebagainya, maka ini putus, ya. Dia sudah berlepas diri. Berbeda dengan orang tua yang dia tidak mendidik agama anaknya, dan anaknya tersebut menjadi anak yang berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat maksiat dan lain sebagainya, ya, maka ini mengalir dosanya juga, ya. Mengalir dosanya, ya. Apalagi kalau diajarinya jelek. Anak-anak perempuan umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun udah diajarin pakai yang gitu, ya, dan udah dibiasain, Pak, ya. Ini kan masih kecil. Anda yang membiasakan dan Anda yang akan tanggung akibatnya, ya. Tapi kalau kita sudah berusaha, saya sudah masukkan, saya sudah didik, saya sudah nasihati, saya sudah berbagai upaya, maka kita sudah berlepas dari apa yang dilakukan anak tersebut, ya. Itu Pak, ya. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh saya, orang yang awam, dalam mendidik anak? Betul, ya. Ketahuilah bahwasanya kita semua diberikan modal sama Allah. Modalnya apa? Modalnya apa? Hah? Modalnya apa sama Allah? Kita kasih modal. Hah? Lahum qulubun, ya, punya hati untuk berpikir, ya. Kemudian punya mata untuk melihat dan punya telinga untuk mendengar. 3 pintu yang Allah berikan, ya. Makanya orang yang tidak menggunakan 3 pintu ini akan dicela oleh Allah. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka memiliki hati yang tidak digunakan untuk berpikir. Jadi mikir bukan pakai otak, Pak. Hati dulu. Otak itu prosesnya, ya. Tapi berpikir itu hati, ya. Ini adalah salah satu pintu ilmu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Jadi 3 pintu ini adalah modal yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, kita berbicara tentang awam atau tidak awam dalam perspektif, ya, kita, ya, adalah kita merasa bahwasanya kita belum punya ilmu, ya. Maka caranya apa? Adalah dengan belajar, Pak, ya. Kita dengan belajar, terus belajar. Apalagi sekarang buku banyak, ceramah banyak, ustaz bisa kita tanya dan lain sebagainya. Kita berusaha, berupaya, ya Allah, saya berusaha semaksimal mungkin, ya, dan tentunya tidak bisa kita menyamakan misalnya langsung dengan para ulama, jelas jauh, ya. Kan memang wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang memiliki ilmu itu pasti ada yang lebih di atasnya. Pasti terus gitu. Ya, nggak akan selesainya. Yang dipentingkan adalah prosesnya, Pak. Ya, prosesnya. Kita baca bagaimana kita mentarbiyah, mendidik anak kita dengan pendidikan Islam. Nah, kita belajar.
Ya. Maka insya Allah tatkala kita terus belajar, kita bertanya, belajar bertanya, tentunya ada kesalahan itu ma'dzur, diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Baik. Pertanyaan berikutnya terakhir ya, atau 3 pertanyaan? Terakhir aja. 3 pertanyaan. Pertanyaan kedua. Yang ibu-ibu kalau ada yang mau ditulis silakan. Terakhir untuk ibu-ibu. Ya, jadi yang disebutkan dalam ayat ini ya tidak disebutkan tentang kerabat, Pak. Ya, ini adalah keturunan dari, kalau bahasa Arabnya namanya furu' wal usul. Furu' itu adalah keturunan, usul itu leluhur, ya, ke atas. Ya. Tidak disebutkan kerabat, enggak. Ya, jadi yang disebutkan dalam ayat ini yang bisa mengangkat, ini judulnya adalah antara anak dan keturunan, ya, orang tua dan anak, ya. Judulnya adalah tatkala masuk surga, sama-sama di dalam masuk surga, ya. Kan surga itu berderajat, ya. Surga itu berderajat dari tingkatan yang terendah sampai tingkatan yang tertinggi, yaitu Firdaus al-A'la, ya. Maka yang setiap tingkatan itu jaraknya sangat jauh, gitu ya. Jadi ayat ini berbicara bahwa di akhir kelak, di surga, keluarga yang masuk surga bersama-sama, ya, tidak dipisahkan tapi dikumpulkan. Yang derajatnya lebih rendah akan dikumpulkan dengan derajat yang lebih tinggi, ngikut yang paling tinggi, sehingga mereka bersama-sama dalam surga yang sama. Ya. Dan ini tidak berlaku dengan kerabat. Ya, tidak berlaku dengan kerabat. Tapi berlakunya adalah orang tua, ya, ibu, kemudian ayah dan juga anak-anaknya. Ya, gitu ya. Baik. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya kasih bapak-bapak. Nggak ada ya? Atau mau ngomong juga boleh. Itu tuh ada kertas. Nggak ada. Nggak ada, ya udah. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan dari saya yang berkaitan dengan anak angkat. Ya. Secara lahiriah, seorang atau kita bahasanya yang ngurus dari awal dan mulai kecil, tentunya merupakan suatu tanggung jawab bagi yang ngurusnya mendidik si anak dengan harapan jadi anak yang baik, anak yang soleh. Namun seiring perjalanan, begitu menginjak dewasa, tentunya pola pikirnya pun berubah. Jangankan yang satu darah, apalagi ini tidak satu darah. Setelah dewasa itu beda lagi. Anak itu di raganya, secara pola pikirnya berbeda lagi, mempunyai pikiran-pikiran masing-masing. Sudah, kalau bahasa Sunda mah beak karat lah, gitu dididik. Namun akhirnya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apakah kita juga kebagian dari dosanya apa yang mereka lakukan? Kalaupun baik, sebaliknya apakah kita pun kebagian pahala dari amal solehnya yang dia lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Baik. Anak itu ada anak kandung, Pak. Ya. Kandung itu bisa sebapak, bisa seibu, ya. Ada anak susuan, dan yang ketiga adalah anak angkat. Ya. Ini berbeda, Pak. Secara hukum juga beda. Ya. Anak kandung dan anak susuan dia ada hubungan dari sisi mahram. Ya.
walaupun tetap berbeda. Kalau anak angkat tidak ada. Ya. Nah, kita kembali tadi, seorang yang mengambil anak angkat kemudian dia asuh, baik atau tidak? Sangat baik. Bahkan kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim hataini. Saya dengan orang yang ngasuh anak yatim, bertanggung jawab terhadap anak yatim seperti ini. Didekatkan dua jarinya, ya, karena apa? Itu kebaikan yang besar, ya. Tapi yang jelas bahwa ini bukanlah anaknya. Nah, kalau kita bicara tentang apakah tatkala kita mendidik dia, kemudian dia menjadi orang yang baik, kita dapat pahalanya, jelas. Karena apa? Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat. Kita bukan mendidik secara langsung, tapi kita biayain, Pak. Ya, kita yang biayain, kita masukkan di sekolah yang baik atau pesantren, masukkan semua dari biaya kita berikan nasihat sampai dia besar, ya. Tentunya itu adalah effort yang kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita sebagai sebab. Ini kan penyebabnya kita, ya. Allah jadikan dia baik, sebabnya kita, ya. Maka seluruh effort atau pengorbanan yang kita keluarkan yang menyebabkan dia kemudian menjadi orang yang hafal Quran, menjadi dai ilallah, kita akan mendapatkan pahalanya, ya. Kalau kemudian sebaliknya kita sudah berupaya, berusaha tapi tidak seperti yang kita harapkan, ya, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan pahala dengan mendidik itu, Pak. Sudah mendapatkan pahala. Dan kita tidak mendapatkan dosa kalau memang tidak sesuai dengan harapan kita. Jangankan anak angkat, anak kandung saja belum tentu. Betul ya? Nah, bedanya apa antara anak angkat dan anak kandung? Bedanya tadi, Pak. Orang tua dia mungkin punya anak, setelah itu anaknya tanda kutip entah kemana lah gitu. Ya, entah kemana, dan tiba-tiba menjadi orang yang alim, menjadi orang yang baik dan sebagainya. Karena ada hubungan darah dia dapat, Pak. Beda dengan anak yang tidak ada hubungannya, tiba-tiba orang soleh, oh itu udah jadi ustaz. Apa hubungannya kita sama dia gitu? Gak ada hubungannya gitu. Kalau dia kemudian memang anak kandung kita dapat, Pak. Walaupun mungkin tadi kita tidak ada kontribusi, ya. Mungkin kita tidak ada kontribusi, tapi kan pandangan manusia kita tidak bisa menjadi satu tolok ukur, ya. Karena kontribusi itu kan banyak hal, bisa doanya, bisa kebaikan yang dia lakukan, wallah, ya. Makanya di antara anjuran, ya, kepada umat Islam adalah untuk banyak anak, Pak. Karena anak itu adalah investasi akhirat kita, ya. Anak itu investasi akhirat kita. Selama kita mengajarkan kebaikan atau selama anak itu menjadi baik, ya, maka dia akan mengalirkan pahala kepada kita. Dan sebaliknya, selama kita mengajarkan kebaikan kepada anak-anak tersebut dan suatu saat qadarullah dia tidak seperti yang kita harapkan, kita sudah putus, ya. Dosa dia tidak akan mengalir kepada kita karena kita tidak mengajarkan dia keburukan, ya. Itu bedanya antara anak yang angkat tetap mendapatkan pahala atas upaya usaha dan didikan kita, ya, dengan anak kandung yang kita bisa mendapatkan pahala walaupun, ya, tidak ada kontribusinya. Bisa dipahami, ya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.